Oke, eh, kita mau lanjutin tentang kehidupan Musa ya dari Gregorius of Nyssa. Gregory of Nyssa. Kita mau bahas tentang perjumpaan Musa dengan Harun dan bagaimana dia menghadap Raja Firaun di Mesir serta nanti membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun ya. Nah, ini semua sudut pandangnya kita lihat dari Gregorius of Nyssa hari ini. Dan pelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang tongkat dan semak ya. Tongkat itu tadi tipologi dari inkarnasi ya, tongkat yang berubah jadi ular dan ular kembali menjadi tongkat. Itu sebetulnya proses inkarnasi. Dengan inkarnasi maka manusia bisa jadi seperti Allah lagi. Iya, bisa jadi seperti Allah. Dan tanpa inkarnasi ya maka tidak ada keselamatan gitu ya, atau tidak ada proses teosis. Dan juga selain tongkat ada namanya semak yang terbakar. Semak itu tipologi juga dari inkarnasi ya, di mana semak itu adalah tipe dari Maria sang perawan yang mengandung firman ya, yang mengandung sang firman, dan firman itu menjadi daging. Oke. Nah, lalu ada sandal di situ, cerita tentang sandal itu adalah gambaran tentang kemurnian manusia yang sejati ya. Dimana untuk menghadap Allah, sebelum Musa berbicara kepada Allah dan menghadap dia harus melepaskan kasutnya. Ya, artinya kita harus menanggalkan manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Oke, itu. Nah, sekarang kita masuk pasal 4 ayat yang kita kembali ke ini ya. Baca aja dari ayat 18 sampai 31. Coba. Keluaran 4 18 sampai 31. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali ke pertemuannya di Pulau Sebelah. Disinilah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup. Kedua berkata kepada mereka, pergi dengan selamat. Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Mesir. Kembalilah ke Mesir setelah semua orang yang ingin mencari nyawa keselamatan. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak itu kaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan dia kembali ke dalam Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kusatakan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang susu. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadamu. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang susu. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil batu, dipotongnya kulit bahkan anaknya, kemudian disebutnya dengan putih Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darahku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah kata Zipora waktu itu karena mengingat surat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah kepada Harun menjumpai Musa. Dia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu mengusirnya. Nah ini ya, terus kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mukjizat yang diberitakannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka menunjukkan semua kelompok Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu.
Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memindahkan orang Israel dan telah melihat kesusahan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Oke. Mulai ayat 27 ya. Ini ada perjumpaan Musa dengan Harun. Harun itu siapa bagi Musa? Iya. Ya. Dan di sini nanti kita lihat apa arti ya. Kira-kira kalau menurut kalian itu apa yang dibaca tadi ayat 27 aja deh sampai 31. Maksudnya apa itu? Pertemuan Musa dengan Harun. Coba baca ini ya. Ya, baca apa? Supaya ia dapat memahami dengan lebih cepat kuasa yang telah diberikan Allah kepadanya. Ia menguji kuasa ilahi itu dengan berbeda yang ada. Ujiannya adalah sebagai berikut. Ketika tongkat ini dilemparkan ke bawah dari tangannya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor binatang, yaitu seekor ular. Ketika ia menangkapnya kembali ke dalam tangannya, tongkat itu kembali seperti semula. Ketika ia melepaskan tangannya dari tangannya, tongkat itu tampak menjadi putih seperti salju. Tetapi ketika ia mengembalikannya ke tangannya, tongkat itu kembali seperti semula. Oke, terus Musa pergi ke Mesir dan membawa serta istri aslinya dan anak-anak yang dilahirkannya. Kita menceritakan bahwa seorang malaikat menemuinya dan mengancam akan membunuhnya. Namun istri meredakan kemarahan malaikat itu dengan darah dari peluk anaknya. Setelah itu dia bertemu dengan Harun yang telah dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Musa tidak berjalan sendiri. Dia bertemu atau bersama dengan Harun. Nah, Harun ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Maka di sini ada berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Dia pergi dan bertemu dengan Musa di gunung Allah lalu menciumnya. Lalu Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Ya. Nah, lalu Musa dan Harun pun pergi bersama-sama dengan para tetua Israel. Nah, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa dan membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Lalu tua-tua bangsa itu pun percaya, ya kan? Dan mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka. Jadi Tuhan mulai memperhatikan. Makanya jadi Musa mengumpulkan kekuatannya bersama dengan Harun dan semua para tetua ya, atau sesepuh atau para tokoh-tokoh yang dihormati di bangsa Israel itu. Nah, baru mereka pergi menghadap Firaun. Ya, coba baca ini. Selanjutnya orang-orang Ibrani di tanah Mesir dikumpulkan oleh Musa dan Harun menjadi sebuah jemaat, dan kebebasan mereka dari perbudakan diproklamasikan ke seluruh penjuru kepada mereka yang tertanggung oleh kesengsaraan akibat kerja keras mereka. Berita tentang hal ini sampai ke telinga sang Firaun itu sendiri. Mendengar hal ini, muka Allah semakin menyala terhadap dan bangsa Israel, bahkan lebih dari sebelumnya. Nah, dan ini setelah mereka mau mengadakan satu pemberontakan gitu ya, akhirnya sang tiran, maksudnya ini sang Firaun itu mendengar, ya. Terus pekerjaan membuat batu bata dibukakan dari perintah yang keras diberikan. Nah, akhirnya sang tiran ini kan tambah nyiksa gitu. Terus bukan hanya kepada mereka yang bekerja keras dengan tak mulia, tapi juga kepada mereka yang bekerja membuat sekam dan jahat. Nah, ini kita bisa baca nanti ceritanya di Keluaran pasal 5, ya.
Jadi dapat gambarannya ya. Setelah kejadian tongkat itu, Musa akhirnya apa? Kembali ke Mesir. Dia bawa apa? Anak dan istrinya gitu. Ya. Nah, dan cerita itu ada seorang malaikat yang menemuinya dan mengancam akan membunuhnya. Tapi istrinya meredakan kemarahan malaikat itu ya dengan darah dari kulup anaknya. Oke. Nah, setelah itu dia berjumpa Harun, lalu mereka bersama-sama mengumpulkan para ketua di Mesir, bangsa Israel di Mesir, dan di ayat 31 itu dikatakan mereka akhirnya percaya kepada Musa dan Harun. Ya. Tapi sang Firaun sendiri mengetahui hal ini ya, dan akhirnya ditambah diberikan satu perintah yang lebih keras gitu ya. Terus baca lagi. Firaun yang merupakan sebutan bagi penguasa Tiran ini mencoba menandingi keajaiban ilahi yang dilakukan dan Harun dengan seni sihir para penyihir. Setelah Musa hidup kedua kalinya mengubah tongkatnya sendiri menjadi makhluk di depan mata orang Mesir, mereka mengira bahwa sihir para penyihir dapat dengan mudah membuat keajaiban seperti itu dengan tongkat mereka sendiri. Tetapi tipu daya ini terungkap ketika ular yang dibentuk oleh tongkat Musa melahap tongkat sihir. Ular itu sendiri. Tongkat para penyihir tidak memiliki bentuk pertahanan atau otoritas atas kehidupan. Hanya dengan peniripan yang dibuat melalui seni sihir yang dibuat dengan baik. Yang tipu dayanya hanya bekerja pada mereka yang matanya mudah. Iya, jadi ada perbandingan antara tongkat Musa dengan tongkat para penyihir di Mesir. Ya. Nah, kita bisa bacanya itu ceritanya di pasal berapa itu? Ada pertandingan ini antara tongkatnya Musa dengan tongkatnya para penyihir. Terus ini Musa melihat bahwa rakyatnya menyetujui perbuatan jahat terhadap mereka dan menghantam seluruh negeri Mesir. Tidak ada yang luput dari dosa. Bagaimana pasukan yang besar mematuhi kepentingannya, materi alam semesta, bumi, air, udara, dan api yang diamati dalam segala hal, mematuhinya dalam penyerangannya terhadap orang Mesir dan mengubah tindakan normal mereka untuk melayani raja manusia. Dengan kekuatan yang sama dan pada saat di lokasi yang sama, mereka yang tidak patuh dihukum sementara yang tidak bersalah tidak menjadi. Iya. Nah, ini kita lihat para rakyat atau bangsa Israel ini mulai memberontak ya, karena semakin disiksa, mereka akan semakin kuat gitu. Terus baca lagi. Atas perintah yang diberikan oleh Musa, semua air di Mesir menjadi darah. Ikan-ikan di dalamnya mati karena air yang kental. Namun hanya bagi orang Ibrani, darah menjadi air ketika mereka meminta air. Bagi orang Ibrani, air ini merupakan kesempatan bagi para penyihir untuk menggunakan ilmu sihir mereka dengan membuat air tampak seperti itu. Oke, jadi ini mulai ada mujizat-mujizat yang kita kenal dengan namanya tula ya. Tula itu ketika bangsa Mesir itu menolak untuk menyerahkan atau membebaskan bangsa Israel, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa ya, supaya melakukan tula ini ya. Jadi tula yang pertama itu adalah ini ya, air menjadi darah gitu. Atau darah menjadi air ketika mereka menimbah air gitu. Lalu tula yang berikutnya apa? Nih. Nah, tula yang di sini, tula yang pertama kamu bisa baca di pasal berapa itu ya? Pasal 7 ya. Nah, sebelumnya ada cerita di pasal 6 itu tentang ini ya. Kalau kita baca paragraf ini berarti ini kesimpulan di pasal 6 ini ya.
Lalu cerita tentang tongkat tadi di pasal yang ke-5 ya. Oke. Terus kita ke pasal yang ke-7 ya. Pasal yang ke-8 tentang kata nih. Coba baca. Dengan cara yang sama, kata-kata menyelimuti Mesir dalam jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah mereka tidak wajar. Sekali lagi, karena seperti mereka kembali ke kepadatan normal. Seluruh negeri itu telah hancur lebur dan orang Mesir dibunuh oleh makhluk ini. Namun bangsa Ibrani tetap terbebas dari tulah yang penuh luka. Iya. Oke, itu tulah kedua dipenuhi kata negara itu ya, negeri itu. Terus baca lagi. Demikian juga tidak ada perbedaan antara kegelapan malam dan terang siang bagi orang Mesir, dan hidup dalam kegelapan yang tidak dapat hidup. Nah, ini tulah keberapa itu? Tidak ada ini ya, tulah ke-9 itu ya, gelap gulita ya. Benar ya? Hidup dalam kegelapan yang tidak dapat diubah. Terus? Tetapi bagi orang Ibrani tidak ada yang aneh ya. Nah, itu dia. Terus? Tulah itu tidak kena orang Ibrani atau orang Mesir, orang Israel ya. Tetapi hanya orang Mesir. Terus? Dengan semua hal lainnya, hujan, es, api, bisu, lalat, serangga, belalang, semuanya sama saja. Semuanya memiliki efek yang normal bagi orang Mesir. Gitu. Sorry, efek yang normal bagi orang lain ya, Israel gitu. Berarti ada berapa tulah ini? Setelah tulah kedua kata, tulah ketiga apa? Serangga ya, nyamuk ya kan. Terus lalat. Yang keempat, yang kelima apa? Penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Bara itu apa ya? Seperti di situ dikatakan seperti bisul ya. Benar nggak? Ya. Terus apalagi? Hujan es. Ya toh? Lalu belalang. Ya kan? Di sini ada kan? Lalu gelap gulita. Lalu yang terakhir apa? Iya. Kematian anak sulung. Jadi ada 10 ya. Yang pertama tadi di sini air menjadi darah, kata. Yang ketiga nyamuk ya. Lalu lalat, sampar, bara, hujan es ya. Belalang dan terakhir gelap gulita dan kematian anak sulung. Nah, ini tulah ke-10, coba baca. Selanjutnya pembantaian anak sulung semakin membedakan antara orang Mesir dan orang Ibrani. Orang Mesir merasa bingung, berduka karena kehilangan anak yang mereka kasih. Tapi orang Ibrani tetap berada dalam kedamaian dan keamanan yang cukup. Karena bagi mereka, keselamatan mereka telah terjamin oleh penyumpahan. Pada setiap pintu masuk, baik pada tiap pintu maupun kasau yang menyatukannya terdapat tanda. Iya. Nah, ini kita bisa baca ceritanya di pasal yang keberapa? Tulah ke-10 itu pasal 11 ya. Pasal yang ke-11. Nah, kemudian pasal 12 ini tentang perintah Tuhan kepada bangsa Ibrani untuk Paskah. Ya, pasal yang ke-12 ini lengkap ya. Sampai nanti mereka harus tadi di sini menumpahkan darah itu ya di tiang
Di pintu. Oke, coba baca lagi. Dengan kondisi bangsa Mesir yang sedang dalam keadaan suram, dengan kemudian mereka dan setiap orang berduka atas kehilangan mereka dan tetangga-tetangga mereka. Musa memimpin bangsa Israel keluar. Nah, setelah Paskah baru mereka bisa keluar, gitu, ya. Terus sebelumnya dia mempersiapkan mereka untuk menjara kekayaan orang Mesir dengan kedok bahwa mereka meminjam. Nah, ini mereka jara ini, ya, mengambil harta benda orang Mesir. Terus kronik itu maksudnya ceritanya ya, maksudnya urutan kejadiannya. Terus kronik ini menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika mereka baru saja 3 hari keluar dari Mesir, orang Mesir menjadi marah karena orang Israel tidak tinggal dalam kemudahan. Dan setelah mengumpulkan para pegawainya untuk berperang, dia menggunakan pasukan berkudanya untuk membunuh bangsa. Nah, itu kita bisa baca di pasal yang ke-13 ya. Oke. Terus ketika melihat pasukan berkuda dan infanteri berbaris melawan mereka. Nah, ini mulai di pasal 14 nih. Ya, mereka udah menjara, terus akan sudah menuju keluar dari Mesir. Nah, pasukan Mesir nggak tinggal diam, kejar dengan lengkap dengan militer mereka. Ya, kita bisa baca di pasal yang ke berapa itu? 14 ya. Terus mereka menjadi ketakutan karena mereka tidak terlatih dalam seni berperang dan tidak terbiasa dengan permainan seperti itu. Mereka kemudian bangkit menentang Musa. Tawarik berbicara tentang hal yang paling menakutkan. Ya, jadi kronik Tawarik itu maksudnya sama ya. Terus dia melakukan 2 hal sekaligus secara terpisah. Dengan kata-katanya, dia mendorong bangsa Israel dan memerintahkan mereka untuk tidak menyerah pada pengharapan mereka yang tinggi. Dan di dalam pikirannya, dia memohon kepada Allah untuk mereka yang diliputi rasa takut. Dia dibimbing oleh nasihat surgawi tentang bagaimana melepaskan diri dari situasi yang berbahaya. Karena kitab Tawarik mengatakan bahwa Allah sendiri memperhatikan seruannya yang tak terucap. Nah, di situ. Ketika dikejar, mereka jadi ketakutan, tetapi Allah tidak tinggal diam. Ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Kita lihat di pasal 14 lagi ya. Ini menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau. Terus melalui kuasa ilahi, sebuah awan dari tempat tinggi menuntun orang banyak. Awan itu bukanlah awan biasa yang terdiri dari uap dan keputusan angin. Angin tidak mendorong uap-uap yang lapang itu menjadi kumpulan yang kabur. Itu adalah sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang awan itu. Ketika sinar matahari siang bersinar dengan panasnya yang luar biasa, awan itu menjadi tempat berteduh bagi orang banyak. Memberikan bayangan bagi mereka yang berada di bawahnya dan meneduhkan mereka dari teriknya udara. Pada malam hari, awan itu menjadi api yang memandu bangsa Israel sebagai pawai yang memberikan penerangan sepanjang malam. Oke, terus ada awan yang melindungi mereka. Terus Musa juga menghormati awan tersebut, mengajarkan kepada orang banyak untuk tetap melihat. Dengan awan yang menuntun mereka dalam perjalanan, mereka tiba di Laut Merah, di mana orang Mesir menyusul mereka dari belakang dengan pasukan tentara, dan mereka mengepung bangsa itu. Tidak ada jalan yang terbuka bagi bangsa Israel untuk melarikan diri dari kengerian mereka, terperangkap di antara air dan musuh-musuh mereka. Pada titik ini, Musa yang didorong oleh kuasa Allah melakukan mukjizat yang mungkin paling luar biasa. Dia datang ke tepi laut dan memukulnya dengan tongkatnya. Laut terbelah menjadi 2 ketika dia. Oke, nanti ini bisa dibaca ya di pasal ke-14 itu ya. Terus dengan cara yang sama seperti retakan pada kaca yang langsung keluar dari tepiannya ketika ada celah pada suatu titik. Seluruh laut dipecah dengan cara yang sama. Jadi celah terbuat melintasi air di sisi yang berlawanan. Pada titik di mana laut telah terbelah, Musa turun ke kedalaman bersama orang banyak, dan mereka berada di kedalaman tanpa menjadi basah, dan tubuh mereka tetap berada di bawah sinar.
Ketika mereka melintasi kedalaman yang kering dengan berjalan kaki, mereka tidak takut akan air yang menumpuk begitu dekat dengan mereka kedua sisinya, karena lautan telah menjadi tembok di kedua sisi. Iya, jadi mereka tidak tenggelam ya, seolah laut itu, air itu jadi kayak tembok. Terus apa yang terjadi dengan orang Mesir? Baca lagi. Firaun dan orang-orang Mesir mengejar mereka dengan cepat menuju ke jalan yang baru terbentuk di laut. Namun tembok air yang kokoh itu kembali runtuh dan lautan itu kembali berbentuk semula. Sekali lagi menjadi suatu persatuan air. Nah, tembok airnya jadi runtuh, akhirnya jadi laut lagi gitu. Terus? Namun pada saat itu orang Israel sedang duduk di sisi yang jauh untuk istirahat dari perjalanan panjang sulit melalui laut. Setelah itu mereka menyanyikan lagu kemenangan bagi Allah, mendirikan mezbah yang tidak ternoda oleh darah karena dia telah mengalahkan seluruh tentara Mesir di dalam air. Kuda-kuda, pasukan dan kereta-kereta mereka. Nah, itu bisa dibaca nanti di pasal ke ini ya, nyanyian kemenangan ya. Pasal 15. Oke. Nah, nanti pasal berikutnya itu cerita mereka di padang gurun. Sama lebih kurang 40 tahun katanya ya. Nah, nanti ada cerita tentang mana, Sabat, lalu nanti ada Musa menerima hukum Taurat di Gurun Sinai ya. Lalu ada cerita tentang tabernakel seperti ini ya. Terus tentang peraturan-peraturan keimamatan, ya bagaimana Allah mengatur bangsa ini yang berjuta ini supaya bisa hidup dengan benar, gitu, sesuai dengan hukum Taurat. Nah, itu nanti dimulai dari pasal yang ke-16 ini ya, sampai nanti akhirnya mereka sampai ya ke tanah perjanjian itu. Oke, sampai di sini nanti kita mau bahas berarti sampai pasal yang ke-15 ya. Pasal ke-14. Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Ya. Oke, oh itu pasal yang keempat ya. Iya, coba baca. Di tengah jalan di suatu tempat di malam, Tuhan bertemu dengan Musa dan bersedia untuk membunuhnya. Oke, lalu Zipora itu siapa? Mengambil pisau, batu, dipotong kulit katan anaknya. Ya kan? Zipora istrinya kan, kemudian disentuhnya dengan kulit itu, kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora dalam waktu itu, karena mengingat sunat itu. Nah, tentu ada alasan di balik itu kenapa Tuhan melalui malaikatnya akan membunuh Musa. Tapi lewat istrinya, diambil darah dari kulub itu, maksudnya ya dari kulit, dari apa, disunat gitu ya, kulit katan anaknya, akhirnya tidak jadi dibunuh. Nah, tentu ini ada spiritual meaning yang nanti kita lihat ya di ini satu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada? Nah, kita baca ini ya. Tadi ini ceritanya. Nah, sekarang kita lihat lapisan keduanya ini. Lapisan pertamanya itu ya ceritanya lah ya, historical meaningnya. Ya karena teksnya banyak, kita skip aja dulu teksnya ya. Ini kira-kira tadi kalau baca ini sebagai gambaran besar ya, apa yang terjadi dengan Musa, Harun, dan bangsa Mesir dan bangsa Israel. Jadi tadi cerita ini yang kita baca pertama
Musa mulai mengumpulkan kekuatan nih bersama dengan Harun, ya kan? Lalu Musa menghadap Firaun, ya. Tapi Firaun menolak, ya kan? Membebaskan bangsa itu, malah semakin keras menindas bangsa Mesir, bangsa Israel. Nah, akhirnya Musa kembali menghadap Firaun dan ditolak lagi, dan terjadilah Tula itu, ya. Setelah Tula itu mereka keluar. Sebelumnya mereka merayakan Paskah, lalu mereka menjarah, dan mereka pun keluar dan menyeberangi laut Teberau. Itu ya kira-kira ceritanya. Nah, satu-satu kita lihat. Ini ada satu perenungan ya. Nah, perenungan ini berarti ini tentang apa, spiritual meaning-nya ya, atau teorianya tentang perjumpaan Musa dengan Harun. Ini ada di pasal keempat tadi ya. Coba baca lagi. Linda. Kita harus kembali kepada perintah kitab suci agar bantuan persaudaraan datang menemui kita ketika kita mendekati perjuangan melawan orang Mesir. Kita mengingat kembali episode-episode peperangan yang melibatkan Musa pada awal kehidupannya yang saleh ketika orang Mesir menindas orang Ibrani. Ada juga kejadian lain ketika orang Ibrani bersaing dengan kaum umum. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat di, coba buka Keluaran 4 ayat 27 itu ya. Harun pergi dan bertemu dengan Musa di gunung Allah lalu menciumnya. Nah, ini satu peristiwa yang penting nih bagi Nisa. Artinya apa ini? Ada bantuan persaudaraan, kata Nisa. Ketika kita sedang berjuang menghadap orang Mesir. Jadi nggak sendiri gitu. Ini artinya apa? Ketika kita berjuang melawan orang Mesir, kita butuh bantuan saudara-saudara. Ya, di sini ada orang Mesir nggak? Nggak ada memang. Kamu harus cari di negara Mesir kan. Tapi yang dimaksud Mesir di sini apa? Hah? Apa? Mesir di sini maksudnya apa? Orang Mesir ini, ya musuh ya kan. Bagi bangsa Israel kan jadi musuh. Nah, musuh kita siapa? Tentu sang Firaun itu ya kan. Firaun itu ya kita bisa gambarkan itulah si jahat, si iblis. Dengan pasukannya, dengan orang-orang Mesir, itulah godaan-godaan dosa itu. Ya. Si iblis dan godaan-godaannya. Nah, kita mau melawan mereka, melawan si iblis, melawan godaan-godaan itu butuh bantuan apa? Persaudaraan. Ya. Maka kita butuh nasihat dari spiritual fathers karena di zaman itu di gereja ada namanya Bapak Rohani atau ya istilahnya kalau zaman dulu suka tanya ke apa ya, abah, namanya dunia ada istilahnya abah, kalau dia perempuan namanya ama gitu ya, ketua lah gitu. Minta nasihat, minta hikmat dari mereka. Ya, nah kalau di konteks kita mungkin dengan pendeta gitu ya, atau dengan saudara-saudara seiman. Oke. Terus orang yang telah naik ke puncak kebajikan melalui latihan yang lama dan telah mendapatkan pencerahan supranatural di puncak gunung akan mengalami pertemuan yang hangat dan damai ketika saudara yang diarahkan oleh Allah.
Jika kejadian ini dipahami dalam arti yang lebih alegoris dan spiritual, kita akan menemukan bahwa hal ini berguna untuk tujuan kita. Iya, walaupun Musa di sini dia sudah dilatih oleh Allah 40 tahun di padang gurun. Ya kan? Kalau kamu baca misalnya di pasal yang ke-4, Musa itu sudah bukan Musa yang 40 tahun pertama di Mesir. Tapi waktu dia bertemu dengan Harun, ini dia sudah kira-kira udah berumur 80 tahun. Ya, bahkan dia sudah punya anak dan istri. Ini udah Musa yang lain gitu. Musa yang sudah dilatih dengan keras di padang gurun. Nah, latihan kita berapa lama? Latihan kamu berapa lama? Latihan kamu berapa lama? Di padang gurun kamu berapa lama? Hah? Paling-paling kamu di sini cuma 3 tahun. Itu pun bukan di padang gurun, di padang rumput hijau di sini ya kan. Kita lihat hutan, gunung ya kan. Nggak ada di sini gurun pasir. Tapi apa yang terjadi dengan Musa? Nah, kalau kamu baca pasal 2 lah ya, Musa membela bangsa, kemudian dia lari ke tanah Midian. Oke, itu lalu dia mulai diutus oleh Tuhan. Nah, tapi walaupun dia sudah mendapatkan pencerahan supranatural di puncak gunung itu kan di pasal 3 kan, Musa bertemu dengan Allah dalam semak terbakar itu, benar nggak? Jadi kamu lihat, nah, latihan dulu nih. Ini mungkin dia lama ya, Musa lama. Musa lama ini masih apa ya, spontanitas, masih dididik dengan Mesir gitu ya, dengan budaya Mesir, tapi jiwanya gelisah, melihat seperti itu seperti ini. Walaupun dia hidup enak, enggak? Ya, walaupun dia hidup di istana, tapi dia lihat rakyatnya itu disiksa dan sebagainya. Karena apa? Dari kecil dia udah minum air susu ibunya, ya kan? Dia tak memahami bahasa, dia tahu ibunya siapa, dia tahu dia bangsa siapa. Suatu saat yang melintas rakyatnya, dia gelisah dengan bunuh orang Mesir, ya kan? Nah, ini gambaran Musa yang lalu. Lalu dia latihan 40 tahun di padang gurun sama mertuanya itu. Nah, oke. Nah, baru ada kejadian di pasal berapa? Pasal 3 ya. Di situ dikatakan ini mendapat pencerahan supranatural. Pencerahan. Melihat terang. Ya. Nah, inilah peristiwa semak. Jadi diutus oleh Allah, ya, Musa, sekarang kamu balik ke Mesir, kamu bebaskan bangsa. Dapat pencerahan. Tapi selama dia latihan, nggak ada. Ya, kamu lihat di sini. Nah, ini gambaran kehidupan kita juga. Nah, semua orang punya visi. Nah, tapi untuk melepaskan ini, latihan dulu. Oke, baru nanti dapat bisa. Ya. Jadi kalau di sini ya, dimaki, disiksa, ya, kayak makan, bahkan mungkin kayak Yesus nggak ada tempat tertentu. Kenapa? Aku sedang dilatih. Kamu masih jalan ya?
Baru nanti Tuhan akan memperhatikan. Dan dia akan menyuruh kamu, oke, Musa, kamu saya utus kembali ke Mesir, selamatkan rakyat. Baru diangkat jadi pemimpin. Jadi sebelum diangkat jadi pemimpin di sini, jadi pemimpin kan, atau diutuskan dia kan? Diutus. Nah, apa yang dilalui? Kamu lihat di sini. Harus ada proses nih. Proses latihan dulu yang keras, kata Nisa, sampai mencapai satu kebajikan, ya, sampai ya, pokoknya kalau orang yang apa ya, latihan dengan keras, maki, siksa, apapun lah di sini ya, sampai kamu bisa menghasilkan yang namanya apa? Kebajikan. Kebajikan itu apa saja? Ada pengendalian diri, ada kerendahan hati, ada ketekunan, ada kesabaran, ada kasih. Nah itu latihan keras selama baru Tuhan kasih. Dan kamu atau kita di sini sering baca kan cerita-cerita saint itu, right? Ya, kehidupan mereka kan juga sama. Ada latihan yang lama sampai mendapat pencerahan, oke, nah, baru dia mengalami pertemuan yang hangat dan damai ketika saudaranya diarahkan Allah untuk memenuhi. Apa tujuan sesungguhnya dari perjumpaan ini? Coba baca lagi. Karena sesungguhnya pertolongan yang Allah berikan kepada kita diberikan kepada mereka yang menjalani kehidupan yang saleh. Pertolongan ini sudah ada sejak lahir, tetapi akan muncul dan menjadi jelas ketika kita mengabdikan diri kita pada pelatihan yang ketat dalam kehidupan yang mulia dan menanggalkan diri kita sendiri untuk perjuangan yang dinamis. Ngerti nggak nih paragraf ini? Pertolongan Allah itu diberikan kepada siapa? Pada mereka yang menjalani kehidupan yang sah, yang memang mau latihan gitu. Ya. Nah, kebanyakan kita kan nggak mau ya. Kita biasanya itu mau cepat instan jadi pemimpin. Nah, nggak ada pertolongan Allah. Kalau kamu tidak menjalani kehidupan yang salah. Oke? Terus di sini dikatakan pertolongan ini apa? Artinya apa di sini? Pertolongannya jelas Harun ini. Harun itu adalah saudaranya kan? Sejak lahir. Benar kan? Pertolongannya ini sudah ada sejak lahir. Tetapi baru muncul atau menjadi jelas, pertolongan itu akan menjadi jelas ketika apa? Iya, ketika kamu sudah jadi apa? Gitu. Ketika kita sudah pada pelatihan yang ketat dalam kehidupan yang mulia. Ya, dan menanggalkan diri kita sendiri untuk perjuangan yang dinamis. Jadi kalau nanti kalian selesai tempat ini, ya, diutus pelayanan itu pelatihan.
Itu pelatihan yang ketat. Ya, saya itu semuanya ini 1 tahun. Sungguh-sungguhlah kamu dilatih 1 tahun di situ. Ya, dalam pelatihan yang ketat itu apa? Menanggalkan diri kita sendiri. Ya. Jadi dimanapun misalnya kalian melayani Tuhan, nah itu fasenya pelatihan ini. Jadi, pelatihan ini. Nah, itu satu perjuangan yang dinamis. Ya. Kalau kita sudah melatih ketat di sini, menanggalkan diri ini, maka pertolongan itu akan muncul. Ya. Nah, jadi kalau saya tanya, pertolongan Allah itu ada nggak sih? Ada. Tapi kapan kita bisa melihat secara jelas atau kapan pertolongan itu muncul? Hah? Iya, ada latihan yang ketat atau menjalani kehidupan yang sah. Sehingga di sini Harun ketemu Musanya itu bukan waktu Musa di Mesir, ya kan? Tapi ini udah Musa yang baru nih. Oke, terus baca lagi. Agar tidak menafsirkan orang-orang dengan ukuran kita sendiri, saya akan menjelaskan lebih jelas bagaimana saya memahami hal ini. Ada sebuah ajaran yang memiliki kesetiaan pada tradisi para bapak gereja yang mengatakan bahwa ketika nanti kita jatuh ke dalam dosa, Allah tidak mengabaikan kejatuhan kita dan menahan pemeliharaannya. Sebaliknya, Ia menetapkan seorang malaikat yang tidak bertubuh untuk menolong setiap orang. Dia juga menetapkan seorang menjadi perusak yang melalui iblis yang jahat, menyiksa kehidupan manusia dan berkomplot untuk melawan kodrat kita. Oke. Ini ada satu ajaran nih dari tradisi para bapak gereja dia katakan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkannya atau tidak mengabaikan atau Allah tetap memelihara. Ya, Allah itu pilih seorang malaikat untuk menolong. Ya, lalu dia juga pilih seseorang untuk jadi tapi dia juga menetapkan seseorang untuk menjadi perusak melalui iblis yang jahat, malaikat yang jahat. Gitu ya. Jadi ada malaikat yang baik, tapi ada juga orang-orang yang selalu mau merusak hidup kita. Ya. Ada juga orang-orang yang selalu mau merusak hidup kita. Benar nggak ini misalnya? Yakin nggak ada malaikat yang tidak bertubuh untuk menolong setiap orang? Setiap orang di sini ada malaikat penjaganya. Makanya ada meminta pertolongan kepada malaikat, ya ada doanya itu. Oke, kalau di buku doa yang pernah saya share itu ada berdoa kepada guardian angel kita. Ya itu memang dari tradisi gereja gitu ya. Ada guardian angelnya. Tapi Allah juga dikatakan menetapkan seseorang untuk menjadi perusak. Jadi selalu ada orang-orang di sekitar kita yang jadi kayak iblis. Ya. Ya, misalnya orang itu iri hati atau orang itu suka ngomporin lah atau orang itu suka hal-hal yang merusak. Nah, itu hati-hati kita. Ya. Terus baca lagi. Karena manusia menemukan bahwa ia berada di antara dua lancang yang bertentangan. Nah, baik dan jahat tadi ya. Maka terserah kepadanya untuk memastikan bahwa yang satu mengalahkan yang lain. Malaikat yang benar dengan bukti-bukti rasional menunjukkan keuntungan dari kebajikan.
yang terlihat jelas dalam harapan oleh mereka yang menjalani kehidupan yang benar. Sebaliknya, musuhnya menunjukkan kelezatan materi yang tidak ada harapan manfaatnya di masa depan, melainkan hanya ada sekarang, nyata, dapat dinikmati, dan dapat mempermudah indera orang-orang yang tidak memiliki kendali yang baik atas pikiran mereka. Nah, jadi kalau kita artikan, ini selalu ada hal baik dan jahat. Oke, nah, jadi manusia itu berada di bawah atau manusia itu berada di antara dua rancangan ya yang saling bertentangan itu. Dan kita punya kuasa nih untuk memilih mana yang baik dan jahat. Ya selalu begitu ya kan. Selalu diperhadapkan pada dua pilihan, baik atau jahat. Terus? Tetapi jika seseorang menarik diri dari orang-orang yang tunjuknya kepada kejahatan dan mengalami pikirannya berpaling kepada hal-hal yang baik, lebih difajik, menjauhi kejahatan, maka hal itu seolah-olah menempatkan jiwanya sendiri seperti sebuah cermin berhadapan dengan harapan akan hal-hal yang lebih baik. Dengan hasil bahwa kebajikan-kebajikan yang dihayukan oleh Allah tercetak dalam kemurnian jiwanya. Selanjutnya, saudaranya membantunya dan bergabung dengannya. Karena malaikat yang merupakan saudaranya dari bagian logis dan nasional dari jiwa manusia muncul seperti yang telah saya jelaskan dan berdiri di samping kita setiap kali kita mendekat kepada Firaun. Nah, itu dia. Jadi kenapa kok Harun disuruh oleh Tuhan mendampingi Musa? Ya, ayo apa? Ya, ini alasannya ini. Nah, jadi menurut nisan di sini apa? Jadi kalau saya tanya siapa Harun kamu? Enggak ada, yang ada pengacau semua ini. Jadi kalau kita nggak berhasil menarik diri dari orang-orang yang memujuk kita kepada kejahatan, nah, maka kita nggak akan bisa menjauhi yang namanya kejahatan. Oke. Tapi kalau kita berhasil menarik diri dari hal-hal yang jahat, ya, maka dikatakan apa? Menempatkan jiwanya seperti sebuah cermin. Ya, berhadapan dengan satu pengharapan akan hal-hal yang baik. Dengan hasil bahwa ada kebajikan-kebajikan diwahyukan Allah tercetak dalam kemurnian jiwanya. Ya. Coba misalnya kalau kita berhasil nih ya, tidak dibujuk oleh satu godaan yang jahat dan menjaga tetap pikiran kita tetap suci. Nah, itu akhirnya jadi kayak seperti cermin, kita bisa melihat kemurnian jiwa kita. Nah, dari situlah nanti akan muncul pertolongan Allah. Jadi kalau kamu udah cemplung nih ke hal-hal yang jahat, ya sudah. Kamu akan makin di situ, makin dalam di situ.
Nah, kalau kita nggak tarik diri, nggak bisa. Nah, untuk menarik dirinya di situ, saya kasih ilustrasi misalnya gini, orang yang tercemplung di sebuah lumpur yang dalam, ya. Tapi kalau dia pasrah aja kan, nah, ya udah dia mati di situ kan, diserap oleh lumpur itu. Tapi kalau dia mau menarik diri, ya, nah di situ Tuhan akan ngutus pertolongannya. Saudaranya, oh iya, ini tanganmu. Nah, kita serahkan tangan kita. Lalu teman kita itu akan narik, atau orang itu akan narik kita keluar dari lumpur. Yang narik kita keluar dari lumpuran di sini dikatakan Harun itu membantu. Ya. Nah, di sini malaikat adalah saudaranya dari bagian yang logis dan rasional dari jiwa manusia. Ya. Jadi kalau kamu melakukan hal-hal yang baik, ini nanti hal-hal yang baik ini jiwamu itu kayak punya sebuah cermin, ya, atau orang bilang mungkin punya hati nurani yang akan terus menjaga kamu. Jadi kalau kita semakin saleh, semakin baik, maka jiwamu akan menjadi seperti malaikat. Nah, malaikat itu akan memproteksi kamu, ya. Jiwamu itu akan jadi seperti saudara. Ya, malaikat itu adalah saudara dari bagian yang logis dan rasional. Gitu. Jadi kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu akan memproteksi kita, ya. Nah, itu kata Nisa. Oke. Nah, itu nanti ada saudara yang akan muncul, ya. Ada Harun yang akan muncul bersama-sama menghadap Firaun. Gitu. Tapi kalau kapan Harun atau pertolongan itu datang? Ya, sebelum kamu menarik diri keluar dari di sini dikatakan mau menarik diri dari kejahatan. Ya, saya pahami ya. Nah, itu karena dia. Terus baca lagi. Jika dalam proses mencoba mencocokkan catatan sejarah dengan rutan meditasi pikiran, seorang menemukan sesuatu dalam kita ini yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, dia tidak boleh mengabaikan seluruh prosesnya. Dia harus selalu menetapkan dalam pikirannya tujuan dari pembicaraan kita yang sedang kita bahas saat kita mendiskusikan poin-poin ini. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya dalam forum kami, kehidupan orang-orang mulia dikemukakan sebagai contoh kehidupan yang saleh bagi mereka yang akan datang kemudian. Iya, jadi kehidupan Musa ini jadi contoh bagi kehidupan kita. Ya, pada kehidupan orang-orang yang akan datang kemudian, ya, termasuk kita di sini. Terus? Namun bagi mereka yang meniru kehidupan mereka, mereka tidak dapat mengalami peristiwa yang sama persis. Bagaimana mungkin seorang dapat menemukan orang-orang yang berlipat ganda sementara mereka tinggal di Mesir? Sekali lagi, bagaimana mungkin kita dapat menemukan seorang Tuhan yang menentukan akhirnya dan menanggung permusuhan terhadap anak laki-laki dan mengizinkan para wanita dan mereka yang lebih lemah untuk berkembang biak? Bagaimana lagi kita dapat menemukan semua peristiwa lain yang terdapat dalam Alkitab? Karena telah ditunjukkan bahwa tidak mungkin untuk meneladani kajian orang-orang kudus itu dalam rincian yang persis sama. Orang hanya dapat menggantikan perintah moral dengan perintah harfiah dalam peristiwa-peristiwa yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dengan cara ini, mereka yang sedang berjuang menuju kebajikan dapat memperoleh bantuan dalam menjalani kehidupan yang baik. Iya, ya memang akan kembali sesuai dengan konteks kehidupan kita masing-masing. Ya, tapi prinsipnya sama, bahwa
di sini dikatakan tidak mungkin meneladani kebajikan orang kudus dalam rincian yang persis sama, tapi prinsipnya sama ya. Kita harus berjuang menuju kebajikan, baru di situ pertolongan akan ada. Gitu. Terus? Jika episode-episode tersebut memaksa kita untuk menghapus dari kronik yang tepat apapun yang dijelaskan yang asing bagi urutan pemahaman yang umum, kita akan melewatinya karena hal ini tidak berguna untuk tujuan kita, sehingga kita tidak mengganggu jalan menuju kebajikan pada saat-saat seperti itu. Oke. Terus? Saya mengatakan hal-hal ini tentang penafsiran Harun untuk mengantisipasi keberatan yang pasti akan muncul dari catatan sejarah. Karena seseorang akan mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa malaikat memang memiliki hubungan dengan jiwa dalam hal yang logis dan non-jasmania. Bahwa ia telah ada sebelum kita diciptakan, dan bahwa ia terkait dengan mereka yang bekerja dalam perjuangan melawan musuh, namun tidaklah benar untuk mengambil Harun yang menggerakkan orang Israel untuk menyembah berhala sebagai contoh malaikat. Iya. Nah, artinya apa di sini? Apakah di sini Harun, pertolongan Harun ini gimana sih sebetulnya di dalam kehidupan kita? Maka di sini Harun itu sebagai contoh malaikat. Gitu. Kalau malaikat itu kan pertolongannya apa? Memiliki hubungan dengan jiwa dalam hal yang logis dan non-jasmani ya. Atau ia telah ada sebelum kita diciptakan. Tidaklah benar untuk mengambil Harun yang menggerakkan orang Israel untuk menyembah berhala sebagai contoh malaikat gitu ya. Terus kita baca lagi. Untuk yang seperti itu, kami akan menjawab melewati bagian ini dengan poin yang dibuat sebelumnya, bahwa apapun yang berada di luar tujuan kita tidak akan membatalkan kerukunan yang ada di tempat lain. Lebih jauh lagi, kata saudara dan malaikat tentunya dapat diterapkan bahkan ketika keduanya merujuk pada hal-hal yang berlawanan. Iya, terus? Karena kata malaikat tidak hanya menunjuk pada malaikat Allah, tetapi juga agen setan. Dan ketika kita menggunakan kata saudara, kata itu dapat merujuk kepada saudara yang baik maupun yang jahat. Oleh karena itu, Alkitab menggambarkan saudara yang baik yang diperlihatkan dalam pencobaan dan sebagian saudara yang jahat yang akan bekerja untuk menyingkirkan saudaranya. Iya. Jadi di sini Nisa menegaskan bahwa pertolongan Harun itu ya bukan pertolongan malaikat gitu ya, tapi memang benar-benar pertolongan dari seorang saudara. Nah, terus dikatakan kalau saudara yang baik itu ya dia akan Alkitab menggambarkan saudara yang baik diperlihatkan dalam pencobaan gitu. Ya, sedangkan saudara yang jahat akan bekerja untuk menyingkirkan saudaranya. Jadi kalau Musa sedang menghadapi satu tantangan yang berat, ada Harun yang membantu dia. Nah, itu saudara yang baik. Ya. Tapi kalau menyingkirkannya, itu saudara yang baik. Nah, gimana dengan pertolongan malaikat? Nah, pertolongan malaikat itu kata Nisa bekerja di dalam jiwa. Ya, bekerja secara tidak kelihatan. Misalnya salah satunya adalah penyesalan, pertobatan, ya, hati nurani. Nah, malaikat bekerja di situ. Jadi bukan penampakan fisik kayak gitu ya, bukan penampakan yang jasmani. Nah, sehingga di sini kamu lihat ya, perjumpaan Musa dengan Harun itu sisi lain
Ada pertolongan yang kelihatan melalui Harun. Ini saudara. Tapi ada pertolongan yang tidak kelihatan. Ini melalui apa? Malaikat. Oke. Nah, kita membutuhkan dua-duanya. Pertolongan dari saudara yang kelihatan seperti Harun dan juga pertolongan dari malaikat. Nah, malaikat bekerja dalam jiwa yang rasional. Artinya jiwa yang memang dalam kehidupan yang sah. Tapi kalau kita tidak mau menyingkirkan hal-hal yang jahat, ya malaikat akan diam, tidak akan menolong kita. Tapi kalau kita mau melakukan hal-hal yang baik, malaikat akan menolong kita. Sama seperti pertolongan seorang saudara. Ya. Kalau kita tetap melakukan hal yang jahat, nah saudara itu nggak akan menolong kita. Tapi kalau kita mau menolong yang baik, melakukan yang baik, maka Allah menetapkan seseorang untuk menjadi saudara buat kita. Selalu ada kasus seperti itu ya. Mungkin kita pernah mengalaminya. Nah, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini tentang emak udah. Ini ya. Tentang proklamasi keselamatan. Nah, kita bisa lihat pasal yang kelima. Semuanya deh ya, pasal yang kelima itu. Musa menghadap Firaun. Ya. Jadi Musa dengan berani bersama dengan Harun menghadap Firaun untuk menyampaikan apa pesan atau firman Tuhan kepada mereka, lalu disampaikan kepada Firaun gitu ya. Nah, ini pasal yang kelima. Coba baca pasal kelima, Rik. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi, tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menyuruh kami, izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampah atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaan ini. Lalu kata Firaun, melihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakah kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah bangsa itu dan kepada mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu-bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Oke, terus? Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, jikalau kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Oke, terus pekerjaan orang-orang itu harus diperberat sehingga mereka kepada pekerjaannya dan jangan memperhatikan perkataan. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, tidak mungkin jerami hanya kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami mana saja kamu dapati, tetapi pekerjaanmu sendiri pun tidak boleh kurang.
Lalu berserahlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk membuka tunggul gandum sebagai pengganti jerami, dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu di tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandu-mandu Israel yang mereka angkat sambil berkata, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandu Israel kepada Firaun dan mengajukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuhanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hamba ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hamba itu, hamba-hamba ini, tetapi waktu itu kami diperintahkan buatlah batu bata dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuhanku lah yang bersalah. Iya. Tetapi ini berkata, pemalas kami, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, ini tanah kami. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Dan jumlah batu bata yang sama harus kamu kenali. Maka mengertilah para mandu Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan pada mereka kamu tidak boleh mengulangi jumlah batu bata pada tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghubungkan kamu, karena kamu telah menusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu buruk? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini, dan engkau tidak melepaskan umat itu sama sekali. Oke. Sampai, oh ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ini akan dibiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ini. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, dia akan mengusir mereka. Iya. Nah, itu pasal 5 ya. Tentang cerita apa ini? Cerita tentang apa? Apa? Orang Ibrani yang dipukul. Oh, orang Ibrani yang ditindak. Oke. Terus apa lagi? Kita garis besarnya apa? Musa dan Harun kan pergi menghadap Firaun. Ya kan? Ayat 1 itu. Dia berkata, biarkanlah umatku pergi. Ya kan? Untuk apa? Mengadakan satu perayaan bagiku di padang. Lalu Firaun berkata apa? Siapa Tuhan itu yang harus kudengar? Aku tidak mengenal lah intinya gitu. Ya, sehingga aku bisa membiarkan orang Israel itu pergi. Lalu Musa Harun berkata apa? Ya, inilah Allah kami, Allah orang Ibrani. Ya, izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Untuk apa? Mempersembahkan korban. Oke. Nah, tetapi Firaun bagaimana responnya? Jadi kalau kamu bawa pergi, gimana pekerjaan mereka kan gitu? Ya kan? Kan mereka udah diperbudak. Nah, terus apa lagi? Ayat 5 itu. Lalu kata Firaun apa? Lihat, sekarang
terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Ya, masa iya kamu mau menghentikan mereka dari kerja paksanya? Gitu. Ya, lalu apa? Lalu Firaun tambah kejam kan gitu kan? Nah, tambah kejam. Nah, itulah mulai dari ayat 7 itu sampai ayat berapa itu? Iya, oke, tambah ditindas kan gitu. Ya. Nah, baru ditutup lagi gini, ayat 22. 22 itu Musa kembali menghadap Tuhan. Lalu dia, apa dia katakan? Tuhan, kamu kok perlakukan bangsa ini sangat sadis gitu, bengis. Lalu kenapa kamu yang mengutus aku? Ya kan? Lalu Tuhan jawab apa? Sebab ya maksudnya makin aku bicara kepada Firaun, makin jahat Firaun itu memperlakukan bangsamu ini. Ya, tapi Tuhan jawab apa? Sekarang engkau akan melihat iya apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Nah, sekarang kamu lihat nih apa yang akan aku lakukan. Oke. Nah, ini pasal 5 Nisa beri judul begini. Ini tentang perenungan tentang proklamasi keselamatan atau keselamatan diproklamasikan. Ya, nah ini perenungannya di pasal kelima. Coba baca, Siprisa. Sekarang kita akan menyampaikan hal ini untuk membahas selanjutnya. Untuk pembangunan selanjutnya, ketika kita akan memberikan manusia yang dilengkap. Sekarang kita akan melakukan topik kita saat ini. Musa yang telah dibanting oleh cahaya terang dan telah menerima saudaranya sebagai teman dan penolong, dan merasa takut menyampaikan kepada bangsa itu kata-kata kebebasan, mengingatkan mereka tentang kemuliaan yang mulia mereka, dan memberikan nasihat tentang bagaimana mereka dapat menarik diri dari pekerjaan mereka yang melelahkan dalam membuat batu. Iya, ini jadi proklamasi pembebasannya apa? Melarikan diri dari pekerjaan mereka yang melelahkan dalam membuat batu bata. Itu karena ditindas itu kan mereka disuruh kerja paksa dan membuat batu bata. Terus yang keras bacanya. Namun apa yang kita belajar dari sejarah ini bahwa orang yang belum mempersiapkan dirinya melalui pelatihan rohani seperti ini untuk mengajar orang lain. Janganlah ia berani berkhotbah di tengah orang banyak, karena kamu telah mengamati bagaimana ketika ia seorang pemuda dan baru sepenuhnya matang dalam tingkat kebajikan yang tinggi. Dua orang berkelahi dan tidak menangkapi nasihatnya yang penuh kedamaian sebagai sesuatu yang layak diterima. Namun sekarang ia berbicara kepada puluhan ribu orang dengan cara yang sama. Iya. Nah, kalau kita pelajari dari sini dikatakan apa? Musa yang sudah menjalani pelatihan rohani, ya, dikatakan di sini, baru dia bisa berani menghadap Firaun, kan gitu, ya, bersama dengan Harun. Baru dia bisa berani berkhotbah di tengah-tengah orang banyak. Jadi sudah ada pelatihan rohani dulu. Ya. Sekarang di gereja itu malah makin cepat ya pelatihannya. 1 minggu pelatihan, habis itu ditapis jadi pendeta langsung. 1 bulan kemudian selingkuh. Ya, uang jemaat dibawa kabur dan sebagainya. Nah, karena ya itu pelatihannya itu begitu gampang. Ya. Kalau gereja kalian tuh masih mending lah 6 bulan ditempatkan di mana tanpa digaji, ya kan? Itu bagus tuh. Jadi menguji kesetiaan gitu. Jadi pendeta atau jadi hamba uang kan gitu. Ah nggak digaji ngapain aku jadi pendeta? Berarti ketahuan tuh. Jadi pendeta untuk dapat duit, bukan jadi pendeta untuk
Ya kan gitu. Ya, itu pelatihan dulu. Jadi kalau nggak ada pelatihan, kita nggak ada wibawa gitu ya, ngajar di tengah orang banyak. Jadi kalau misalnya Musa yang masih berumur 40 tahun, tiba-tiba udah sampai di sini, mana? Tiba-tiba di sini, ya kan? Nah, Musa itu apa? Dia masih seorang pemuda yang belum matang ini, atau belum mencapai tingkat kebajikan yang tinggi. Ya, bagaimana dia bisa berbicara di depan begitu banyak orang? Oke, jadi semuanya harus butuh proses, gitu ya. Ya bukan berarti juga lewat proses itu juga pasti akan menjamin gitu ya, tidak ada yang bisa menjamin gitu. Tetapi melalui pelatihan ini atau melalui proses ini ada pertolongan Tuhan gitu. Ya, karena di sini kan Musa itu mendapat pertolongan Tuhan. Ya, ada pencerahannya, ada utusan dari Tuhan yang Harun yang diutus Tuhan juga. Ada pertolongannya gitu. Kalau kita sudah lewati pelatihan. Tapi kalau kita nggak mau menjalani pelatihan itu, ya nggak ada pertolongan dengan kekuatanmu sendiri dan kamu akan gampang jatuh. Ya, nah ini kata dia. Terus? Sejarah telah memperingatkan kamu untuk tidak maju ke depan dan memberikan nasihat kepada orang lain. Jika kamu mengajar dia selalu keterampilan untuk itu telah disempurnakan dalam diri kamu melalui pelatihan yang panjang dan ketat seperti yang dialami. Nah itu. Jadi Nisa mengatakan apa di sini? Mengajar kamu, ya. Jadi kamu jangan maju ke depan, sok-sok memberikan nasihat. Kalau kamu sendiri belum menjalani pelatihan yang panjang dan ketat, ya. Seperti yang dialami Musa. Terus? Ketika Musa menyampaikan kata-kata yang baik ini dan menawarkan kebebasan kepada para pendengarnya, mengintensifkan kerinduan mereka akan hal itu. Maksudnya berprovokasi dan menambah penderitaan orang-orang yang mendengarkan kata-katanya. Nah, Firaun itu provokasi dia kan. Terus? Hal ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, karena banyak orang yang telah menerima firman sebagai pembebas dari penindasan dan mengidentifikasikan diri mereka dengan ajaran-ajaran Injil. Tetap saja diganggu oleh musuh dengan berbagai macam godaan. Nah, apa artinya ini? Coba misalnya kita bacanya. Pasal 5 ayat 1 sampai 6 itu ya. Ayat 6 lah. Pada hari itu juga Firaun memerintah kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Gitu. Jadi tambah berat kerjaannya. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini, kalau kalian tafsirkan ini apa? Misalnya kalian baca nih, second layer-nya apa tuh? Ya, ini kan udah Musa yang baru ya kan? Bukan lagi Musa yang umur 40 nih. Musa yang umur 80. Waktu dia sudah menyampaikan kata-katanya itu,
dan dia menawarkan kebebasan, ya, musuhnya terprovokasi, kan gitu. Firaun makin kejam. Nah, artinya apa dong? Ini kalimatnya yang penting di sini. Dia katakan hal ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Atau kita dengan sudah dilatih ini ya. Kamu tampil khotbah di depan banyak orang. Ya, gitu ya kan. Nah, lalu yang dengar ini pasti ada Firaun-Firaun. Oke, kalau dia terprovokasi mau makin jahat, nah berarti kamu berhasil. Loh Pak, khotbah kok orang bisa makin jahat? Nah, iya, karena dia si iblis gitu loh. Gak apa-apa, kamu biarin aja. Gitu ya. Nah, coba baca ini. Nih, Fitri. Hal ini tidak berbeda. Apa yang terjadi? Anak orang yang telah menerima firman sebagai pembebas dari penindasan dan mendedikasikan diri mereka dengan ajaran-ajaran Injil, tidak saja diganggu oleh misi dengan berbagai macam bidang. Iya. Jadi kalau kamu dengan lantang sudah ini, lalu ada Firaun-Firaun yang nggak suka, biarin aja. Maju aja terus. Oke? Ya. Tapi selalu apa yang kita sampaikan, selalu ada apa? Selalu ada musuh. Ya, nah, musuhnya itu tadi dalam cerita itu kan Firaun. Jadi kita udah nawarin Injil nih. Injil itu kan pembebasan, keselamatan, begitu kan? Kan Musa nawarin kepada Firaun itu apa? Ini aku mau bawa bangsaku keluar nih dari Mesir. Nah, kamu khotbah nih, ini ada Kristus, juru selamat nih, bebaskan kita dari dosa. Nah, selalu aja nanti orang-orang yang nggak suka, ya, karena selalu ada musuh Injil. Nah itu maksudnya, ya, selalu diganggu oleh musuh. Oke, itu ya. Terus coba baca lagi. Sebagian besar dari mereka menjadi lebih teguh di dalam iman mereka ketika mereka dikuatkan oleh serangan-serangan yang kejam ini. Tetapi sejumlah orang yang lebih lemah terpukul sampai-sampai mereka berteguh lutut karena nasib buruk seperti itu. Mereka mengatakan dengan tegas bahwa lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mendengar kata-kata kebebasan seperti itu daripada harus menderita hal-hal ini demi kebebasan. Nah, terus apa lagi di sini katakan? Mereka yang mendengar Injil itu atau mendengar pembebasan itu akan punya respon seperti apa? Sebagian dari mereka akan teguh di dalam iman, ya kan? Ketika mereka dikuatkan oleh serangan-serangan yang kejam. Tapi ada sejumlah orang yang lebih lemah, terpukul sampai-sampai mereka apa? Nyerah gitu. Jadi kalau kamu menyampaikan atau memberi nasihat, menyampaikan khotbah, menyampaikan Injil kebenaran, selalu ada dua respon. Ada yang makin menjadi lebih teguh, ada yang bilang ini terlalu keras, takut lutut. Lalu mereka akan ngomong, lebih baik saya nggak pernah dengar kata-kata kebebasan itu daripada aku harus menghadapi penderitaan. Nah betul ya, bangsa Israel itu dengan pembebasan itu sukacita, sukacita. Tapi di sisi lain ditambah disiksa. Nah kita juga gitu. Kita mau dibebaskan dari dosa kan? Mau kan? Dia nggak mau. Mau kita jadi dosa sekolah di sini deh, ya. Kamu pokok aja surat baptismu kamu robek gitu ya, kamu nyangkal Kristus dan sebagainya. Kamu murtad aja dah, nggak mau dibebaskan. Nah, jadi kita semua mau dibebaskan dari dosa. Tapi kalau kita mau dibebaskan dari dosa, ada konsekuensinya nggak? Apa?
Iya, kamu mesti kerja keras, batu bara itu. Ya, makin disiksa oleh siapa? Firaun. Nah, kamu udah disiksa belum oleh Firaun? Anggaplah aku Firaun di sini. Ya kan? Jadi kalau kamu belum mengalami siksaan seperti apa? Ayat berapa itu? Coba kalian semua baca lah. Ayat 7 sampai 11. Semua baca. Itu siksaan buat kalian. Saya Firaunnya di sini. 1, 2, 3. Tidak boleh memberikan hati kepada manusia itu untuk semua dia mereka sendiri yang berdiri dan kami, tetapi cuma kebalikan itu mereka. Oke, sampai di situ aja. Tuh, kamu pemalas. Jadi ditambah tugasnya. Ditambah suruh ambil jerami. Oke? Lalu, itulah. Cepat. Itulah sebabnya jangan kami pergi bersama bekerja. Sudah. Tapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Nah, ya kan? Jadi kalau kamu mau dibebaskan, pertama yang akan kamu alami itu pasti serangan dari si musuh bertubi-tubi. Ya, serangan dari Firaun. Nah, kalau kamu alami itu, berarti kamu harusnya apa? Mundur atau tetap maju? Dua respon ini. Ada yang bilang, tapi nah, ada orang yang akan responnya begini nih. Oke? Mana ini? Ya kan? Ada orang yang akan apa? Jadi lebih teguh. Tapi ada yang bilang nih, takut lutut. Nah, mau di mana ini? Makin teguh kah? Disiksa atau sudah nyerah? Bertekuk lutut. Jadi waktu nanti kamu pelayan dimanapun, di sini ada Firaunnya. Nanti di gereja manapun ada Firaunnya. Ketua sinodemu itu Firaun kamu. Ya, kalau di sini saya mungkin Firaunnya. Benar nggak? Oh, benar. Oke. Ya. Nanti kamu pelayan di gereja manapun selalu ada Firaunnya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Oh.